Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Saja, masih pada fasal rukun puasa. Qala ar-Ramliyu, telah berkata siapa Imam Ramli, walau asbaha, dan seandainya ada seseorang yang ada pada waktu pagi, walam yanwi sauman, dan dia belum berniat puasa, thumma tamaddomdo, kemudian dia berkumur-kumur, walam yuballig, yang kumur-kumurnya si orang itu yuballig, tidak berlebihan, fasabaqo, tapi kemudian mendahului apa ma'ul madmadoti, air kumur-kumurnya, maksudnya mendahului masuk, gitu ya, enggak sengaja masuk ila jaufihi, ke dalam perutnya. Tsumma nawa, kemudian si iman tadi berniat sauma, kepada puasa tatawu'in, sauma tatawu'in, kepada puasa sunnah, maka keadaan seperti itu, niat yang terjadi pada waktu pagi dan dia kemasukan air kumur-kumur gak sengaja, soha, puasanya sah. Wa kaza, dan begitu pula kullu ma, setiap perkara la yubtilu shauma, yang tidak membatalkan puasa. Kal ikrahi, seperti orang yang dipaksa, diancam, diintimidasi, diancam apa? Alal akli, disuruh makan, wasyurbi, dan disuruh minum. Jadi dia nggak pengen batal puasanya, nggak pengen minum dengan makan dan minum, tapi diancam. Nah, orang-orang yang terjadi pada saat seperti itu, maka tidak batal puasanya. Ketika terlepas dari ancamannya, terbebas dari ancaman, dia puasa seperti biasa. Qala an-Nawawi, telah berkata siapa an-Nawawi, Imam Nawawi atau Syekh Abu Zakaria, ya, atau bisa disebut Imam Nawawi Kabir, yang wafat tahun 676 Hijriah, yang kitabnya sangat banyak dan populer. Apa kata beliau? Wa hadhihi mas'alatun, dan masalah ini nafisatun, sebagai masalah yang berharga. Wa qad talabtuha, dan sungguh telah mencari aku terhadap masalah ini sinina, bertahun-tahun, hatta wajadtuha, sehingga akhirnya aku menemukan mengenai penjelasan masalah falahu, maka terhadap keadaan ini alhamdu, aku ucapkan alhamdu, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu dzalik, dan sama seperti hal yang disebutkan di atas, ma perkara iza balagu, apabila berlebihan, liizalatin najasati, terhadap orang yang membersihkan najis, ya, menghilangkan najis, fahmihi, pada mulutnya, au anfihi, atau pada hidungnya, pasabaqohul ma'u, pasabaqohu, maka mendahului hu, kepada si iman yang lagi menghilangkan najis di mulut dan di hidungnya, apa? Al-ma'u, air. Maksud mendahului itu tadi adalah air masuk ke dalam hidung atau ke mulut, tapi nggak sengaja. Fa innahu, maka keadaan itu la yadurru, tidak berbahaya bagi si orang yang kemasukan air tidak sengaja. Maksud la yadurru, nggak berbahaya, yaitu tidak membatalkan puasanya. Wa qawluhu fil fardi, wa qawluhu, dan ucapan ki musannif pengarang Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami al-Yamani, pada kalimat fil fardi,
dalam pelaksanaan puasa fardu atau puasa wajib, walau nazron, walaupun puasa itu puasa nazar, au qadaan atau puasa qada, puasa pengganti, au kafaratan atau puasa kafarah yang ditunaikannya itu, au kanan nawi atau keadaan orang an-nawi yang berniatnya itu sobian, sebagai anak kecil, au amaro bihi atau diperintahkan bihi terhadap niat, atau amaro telah memerintahkan bihi terhadap niat siapa? Al-imamu, seorang pemimpin, fil istisqai, ketika dalam keadaan sholat istisqa. Walaysa lana, dan tidak ada lana bagi kita, bagi kami, maksudnya kita mazhab Syafi'i, apa somun naflin, puasa sunnah, yustarotu yang disyaratkan itu puasa sunnah, fihi di dalam puasa sunnah itu apa? At-tabyitu, tabi itu menginapkan niatnya itu niat pada malam hari, illa kecuali saumas sobi, kecuali puasanya seorang anak kecil. Jadi kalau anak kecil memang disyaratkan berniat atau malam hari, menginapkan niat di malam hari pada puasa sunnah, ya, itu pada puasa sunnah. Fal yugozu, maka dapat bikin sebuah ungkapan, ya, ungkapan kata bi terhadap hal itu, wa yuqalu, dan dikatakan lana kepada kita mazhab Syafi'i, apa saumun naflin yustaratu fihi tabitun niyah, gitu ya. Saumu naflin, puasa sunnah, yustaratu yang disyaratkan terhadap puasa sunnah itu, fihi di dalam puasa sunnah apa? Tabitun niyah, menginapkan niat, itu niat pada malam harinya. Kemudian qauluhu lailan, perkataan atau ucapan pengarang Musannif Syekh Salim bin Sumail rahimahullah dengan kalimat lailan, pada malam hari, ay maksudnya bainal ghurubi, antara terbenamnya matahari, wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Di yang lailan itu dimaksudnya adalah sebelum atau antara terbitnya matahari, berarti sudah masuk maghrib, dan sebelum dan terbitnya fajar, itu adalah waktu malam. Wa dalilu wujubi, wa dalilu, dan bermula dalil wujubi iqa'in niyati, terhadap wajibnya melaksanakan niat, lailan, halnya pada malam hari, bimakna, yaitu dengan makna, dengan maksud wujubi at-tabyitu, wajibnya menginapkan niat, bermalam, jadi malam-malam niatnya. Hal ini senada dengan qauluhu, perkataan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Man lam yubayyits, siapa orang yang tidak menginapkan as-siyama, kepada niat puasa, qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi orang itu. Jadi orang yang malamnya enggak niat, itu ya, maka dianggap enggak puasa. Ini lagi-lagi kita bicara puasa fardu. Hadis ini rawahu ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Maksudnya apa hadis itu? Man lam yubayyits niyatas siyami qabla al-fajri. Jadi man lam, siapa saja orangnya, lam yubayyit, yang tidak menginapkan, meniatkan puasa pada malam, gitu ya, kepada niat tasyami, kepada niat puasa qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka dianggap, dihitung dia tidak berpuasa.
sahihun yang sah, jadi enggak sah puasanya. Wal muradu yang kemudian wal muradu yang dimaksud bitabiyitiha dengan melakukan menginapkan hak terhadap niat. Iqauha itu pelaksanaan niat itu maksudnya fi juz'im min ajza'il lail. Lailan itu berarti fi juz'in pada bagian daripada bagian-bagian malam. Yang penting minal ghurubi ilal fajri, dari mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar itu masih bagian malam. Asal udah lewat maghrib udah boleh niat. Yang penting sebelum waktu subuh datang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi', barang siapa yang tidak mengambil mengambil keputusan, yujmi mengumpulkan, itu mengambil kesimpulan gitu ya. Maksudnya akhirnya kita manai malam yujmi, barang siapa yang tidak mengambil keputusan asyama kepada berpuasa, ngambil puasa apa enggak gitu dengan niat qoblal fajri, sebelum waktu fajar, maka fala syama lahu, enggak dianggap berpuasa dia. Jadi, harus segera ngambil keputusan, harus segera ngambil niat sebelum fajar terbit, yaitu sebelum waktu subuh. Qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yujmi' bidammil ya, dengan didomahkan ya-nya, wasukunil jim, dan disukunkan jimnya, dibaca yuj ya, yujmi' au bi fathil ya, atau bisa juga dibaca yajmi' gitu ya. Wal mim berarti yajma', bisa dibaca yajma' ya. Bisa dibaca yujmi atau kemudian bisa dibaca yajma' bi fathil ya wal mim. Apa maknanya kalimat ini? Man lam ya'zam, siapa orang yang tidak punya azam, punya cita-cita yang kuat, yang bulat, ala syami, kepada puasa, fayanwihi ya, fayanwihi, maka dia harus niat puasa ya. Jadi tadinya enggak ada orang yang enggak ngambil keputusan gitu ya, agar segera mengambil keputusan untuk berpuasa, karena memang kewajiban berpuasa itu bagi kita orang Islam yang sudah akil baligh, yang syarat-syaratnya sudah kita bahas pada video-video yang telah lalu. Wa qallun niyati, dan sedikit-sedikitnya mengucapkan niat, fi Ramadhan, dalam bulan Ramadan, adalah dengan kalimat nawaitu sauma godan min Ramadhana. Jadi kalimatnya di sini dicontohkan nawaitu as-sauma godan min Ramadhana. Aku berniat puasa godan, esok hari, min Ramadhana, yang termasuk dari bulan Ramadan. Fala budda, maka enggak boleh enggak, minal itsyani, daripada harus mendatangkan biqaulihi, dengan niat itu, dengan kalimat, ada kalimat min Ramadhana ya, dari ucapan Ramadan. Li'anna ta'yina, karena bahwasannya ta'yin itu menentukan puasa Ramadan atau puasa apa itu, syaratun, menjadi syarat fi niyati shaumil fardi, di dalam niat puasa fardu ya. Wala yahsulu, dan gak bakalan menjadi sah gitu, menjadi hasil, dikatakan sah, illa bidzalika, kecuali dengan hal seperti itu. Jadi kudu ta'yin disebut Ramadannya, seperti sebagaimana kata niat sholat harus disebut sholat maghribnya ya. Sholat qobla atau ba'danya, itu ta'yinnya itu seperti itu
Ini juga harus sebut Ramadannya. Jangan-jangan kita niat puasa wajib, puasanya puasa wajib karena nazar, gitu ya. Atau karena memang kita memang qada ya, sebut puasa qada Ramadan kan, seperti itu. La bimujarridi, tidak dengan semata-mata meniadakan zikril ghadi, tidak dengan semata-mata menyebut kata esok hari. Jadi nggak cukup dengan kalimat nawaitu shauma godin, nggak cukup. Atau nawaitu shauma godan, halnya esok pagi gitu ya. Nah, yang menjadi perbedaan kita mengenai kalimat Ramadhana yang dibaca Ramadhana atau Ramadhani. Nah, itu Ramadan dan Ramadhani ada sumber-sumber yang memang menjadi dasar pengucapan kalimat isim ghairul munsharif ini dibaca Ramadhana, tapi kemudian ada yang dibaca Ramadhani. Untuk lebih jelasnya barangkali nanti ada video khusus yang akan menjelaskan masalah niat ini. Kita lanjutkan. Fa in jama'a, maka jika dikumpulkan, atau fa in jama'a ketika menggabungkan bainahuma, antara dua kalimat tersebut, kana, maka keadaannya itu amkana, lebih memungkinkan. Fal ghaddu, maka kata esok hari itu misalun, menjadi contoh, litabiyiti, sebagai bentuk contoh kalimat memang itu niatnya pada malam hari, yaitu menginapkan niat. Karena kalimatnya nawaitu shauma godin ya, saya niat puasa esok ya. Itu cirinya kita niatnya memang terjadinya malam hari. Wala yajibu, dan tidak wajib, apa ta'arrudu, ta'arrud itu menyinggung, menyoal lahu, terhadap kalimat al-ghaddu atau al-ghadu, yaitu kalimat pagi, esok hari. Wala yahsulu, dan tidak akan ada hasil bi, dengan kalimat esok hari itu ya, ta'inun, sebagai ta'in, wa min Ramadan, dari bulan Ramadan. Itu adalah misalun li ta'yin, sebagai contoh penentuan niat, ta'yin niat, dan kalimat godin yang senantiasa atau godan yang senantiasa disambungkan dengan kalimat Ramadan. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan apa at-ta'arrudu ya, menyinggung atau menyoal atau membawa lil fardiyati, kalimat kefarduan ya, yaitu pengucapan lafaz dengan kalimatnya fardi, kan ada itu sama godin an adai fardi gitu ya. Walal adai, dan juga enggak disyaratkan dengan mengucapkan kata adaan ya, pada waktunya gitu ya. Walal idofati, dan tidak pula penyandaran kepada Allah, dan tidak juga didapatkan kepada kalimat Allah gitu ya. Jadi cukup dengan nawaitu shauma godan min ramadhana. Adapun tambahannya hadis sanati fil fardi adaan, kemudian lillahi ta'ala, itu tidak disyaratkan. Seandainya pun tentu itu diucapkan, itu adalah lebih utama, tapi tidak disyaratkan, tidak membuat niat itu tidak sah. Wala ta'yinu sana, dan tidak disyaratkan juga mengucapkan penentuannya kepada tahun. Kalau nggak ada kata sanahnya, berarti niatnya nggak sah, nggak disyaratkan ya. Jadi apa tadi, pakai adaan, pakai sana ya, pakai sana, pakai tahun, pakai fardi, yang penting ada kalimat esok hari Ramadan, karena udah pasti puasa esok hari Ramadan itu udah puasa fardu, itu tandanya itu puasa fardu. Nah,
Fa'in ayyanaha, maka jika kita menentukan kata sana gitu ya, haknya kepada sana, au akhta, kemudian dia salah tahunnya, fa in kana amidan, maka misalnya itu kesalahan tahun itu amidan sengaja, aliman juga dia mengetahui, lam yasih, maka enggak sah puasanya, litala'u bihi, karena orang itu bermain-main. Tapi kalau kemudian ada orang yang menyebutkan tahun pakai memainan gitu ya, saya niat puasa bulan Ramadan tahun 2040 padahal sekarang 2024 misalnya, nah itu pakai main-mainan gitu ya, yang enggak sah puasanya gitu ya. Jadi jika itu cukup hadhi sana di tahun ini, bukan tilkal sana tahun itu, atau sana disebutkan tahunnya. Nah itu ketika disebutkan maka main-main seperti, padahal dia tahu nggak boleh, maka nggak sah puasanya kalau memang dipakai seperti itu. Harus dengan kalimat kalau pakai tahun hadhihi sanati. Wa in kana nasiyan, dan jika keadaan orang itu lupa, au jahilan, atau memang nggak mengerti, nambah-nambahin kata pada tahun itu, padahal mananya untuk puasa besok hari pada tahun ini, tapi dia pakai misalkan tilkas sanah misalkan, atau pakai sanah disebutin tahun berapa gitu, tapi dia sebenarnya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti soha masih disebutkan sah. Wallahu a'lam bishawab.